Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella, Perukara KSCC. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-20. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai ayat 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah upah mengikuti Yesus. Ada sebuah lagu yang seringkali dinyanyikan kalau ada kegiatan-kegiatan pembinaan dan sebagainya. Nah, kerja buat Tuhan selalu manis, walau tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Bekerja giat di ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Saudara-saudari yang terkasih, indah sekali lagu ini. Tapi mampukah kita menghayati dan menghidupi isi lagu ini? Berbicara tentang kerja sebagai satu profesi, mesti akan bersinggungan dengan upah. Apa yang kita peroleh atas kerja yang kita lakukan. Kerja dan upah dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya menggambarkan relasi antara hak dan kewajiban. Kerja adalah kewajiban yang mesti dijalankan, dan upah adalah hak yang mesti juga kita terima. Sekarang, ketika orang mau bekerja, pertama yang ditanya adalah, berapa banyak upah yang saya peroleh? Jadi kalau orang melamar dalam suatu perusahaan akan ditanya, berapa gajinya? Nah, demikian yang sering terjadi. Dalam bacaan yang kita dengar tadi, Petrus bertanya tentang upah yang akan mereka terima dari Yesus, dari tugas mereka mengikuti Yesus. Kata Petrus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kepada Petrus dan para murid diberikan jawaban ini. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali upahnya.
ya, menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ada dua hal penting tentang mengikuti Yesus. Pertama, untuk mengikuti Yesus, orang wajib meninggalkan segalanya, secara khusus segala sesuatu yang punya relasi yang sangat dekat, yakni keluarga. Karena keterikatan pada keluarga seringkali mempengaruhi kualitas pengabdian seseorang. Sering kita dengar adanya nepotisme. Jika sudah ada nepotisme, maka akan terjadi kehancuran. Karena bagaimana Anda bisa menegur atau memarahi saudara sendiri ketika ia bekerja tidak beres? Sehingga karena keluarga, walaupun kerjanya tidak benar, kita tidak berani untuk menegurnya. Disinilah Yesus menjelaskan bahwa mengikuti Dia berarti bersedia menjadi anggota keluarga baru yang melampaui relasi berdasarkan hubungan darah. Keterikatan pada keluarga bisa mempengaruhi keterbukaan diri untuk beradaptasi dengan tuntutan keluarga baru. Mungkinkah pelayanan kita telah bebas dari segala ikatan khusus yang sering mempengaruhi kualitas pengabdian kita? Apa yang kita utamakan dalam hidup? Upah atau kualitas pengabdian? Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan ini mengajak kita untuk menghayati dan memfungsikan aneka macam harta benda atau kekayaan duniawi sebagai sarana untuk semakin beriman atau semakin suci, semakin mempersembahkan diri seutuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Dengan menghayati hal itu, maka kita akan menerimanya berlipat ganda dari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan juga merupakan ajakan bagi kita untuk menghayati salah satu ciri khas hidup menggereja atau beriman kepada Yesus, yaitu keberpihakan kita kepada yang miskin dan berkekurangan. Dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita dapat membantu dan menolong meringankan beban orang lain. Tuhan memberkati.